tulisan inklusif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kaidah huruf miring. Apakah sahabat pembelajar mengetahui kaidah-kaidah dalam penulisan huruf miring? Mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Kaidah yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam sebuah tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Salah Asuhan yang merupakan judul buku atau novel ditulis dengan huruf miring. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua akan terkait dengan penulisan daftar pustaka. Perhatikan contoh berikut. Pusat Bahasa titik 2011 titik Kamus Besar Bahasa Indonesia titik Jakarta titik 2 Gramedia Pustaka Utama titik. Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan judul sebuah buku, sehingga ditulis dengan huruf miring. Contoh yang ketiga. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Kata Cakrawala merupakan kata atau nama surat kabar, sehingga penulisannya ditulis dengan huruf miring. Kaidah yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Huruf terakhir kata abad adalah D. Kata abad dan huruf D ditulis dengan huruf miring. Karena dalam kalimat tersebut pembicara ingin menegaskan kata abad, huruf terakhirnya adalah D. Contoh yang kedua. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Kata tidak merupakan kata yang digunakan untuk menegaskan bahwa bab tersebut tidak membahas pemakaian tanda baca, sehingga kata tidak ditulis dengan huruf miring. Contoh yang ketiga. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Dalam contoh kalimat tersebut, pembicara berupaya menegaskan awalan di dan awalan me. Pembicara menegaskan tidak diantar tetapi mengantar. Kaidah yang ketiga. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Perhatikan contoh berikut. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Kata Garcinia mangostana merupakan kata yang berasal dari huruf Latin, sehingga penulisannya harus menggunakan huruf miring sebagai pembeda kata atau bahasa Indonesia. Perhatikan catatan berikut ini. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Catatan yang kedua, dalam naskah tulisan
tulisan tangan atau mesin tik atau bukan komputer, bagian yang dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Catatan yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia harus ditulis dengan huruf